Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi Pancasila tentang analisis Pancasila dalam pandangan Islam. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan dunia. Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pengertian Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusunan Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan, persatuan, dan juga keadilan. Tiap-tiap ajaran dalam Islam dalam sila Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sila yang pertama yaitu ketauhidan dan hablum minallah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebenaran fana. Menurut Islam, dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Sangat jelas bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang satu, meskipun berbeda agama. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menyembah kepadanya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan suatu fitrah. Islam juga sepenuhnya mendukung kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui proteksi atas hak asasi beragama atau berkepercayaan, dan menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pengikutnya, yang juga sejalan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 29. Sila kedua yaitu hablum minallah, hablum minanas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara Sila kedua yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan manusia. Apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minanas hubungan manusia dengan sesama manusia dan berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan yang dalam Islam didasarkan pada sikap menghormati. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah menjelaskan, dengan rinci hakikat berbuat kebaikan yang dimulai dari ibadah ritual, ibadah sosial, yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Selain itu, dalam Al-Quran Allah tidak melarang umatnya berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Ini menandakan sikap saling menghormati kepada semua kalangan sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Keadaban dan keadilan menurut Islam adalah bagian inti dari risalah atau ajaran. Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Harmoni adalah ta'aluf, yakni keakraban, kearifan, kerukunan, dan kemesraan, dan saling pengertian. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil, jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep yang terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial. Islam mengakui hak semua manusia untuk hidup layak dalam hal kesehatan, pakaian, makanan, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan tanpa melihat perbedaan latar belakang. Hal ini menjadi spirit dalam Islam dalam bertanggung jawab dan saling berkorban agar tercipta masyarakat yang saling berbagi tolong-menolong dan gotong royong dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Sila ketiga yaitu tentang ukhuwah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mencerminkan ide ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103 yang artinya berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sila Persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Persatuan berarti menyiratkan artinya adanya keberagaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan bangsa Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan juga ideologi yang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Sila keempat yaitu musyawarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu musyawarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Sejalan dengan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Disinilah relevansi konsep Islam tentang syura ditegakkan dalam sistem kerakyatan untuk menampung semua unsur-unsur pembentuk demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Syura merupakan institusi di mana warga atau anggota masyarakat dapat berkumpul, berbincang, bernegosiasi, membuat kompromi, dan berkonsensus bersama tentang urusan-urusan mereka melalui permusyawaratan untuk mufakat. Jadi, syura sesungguhnya merupakan sarana deliberasi warga atau rakyat untuk memperjuangkan kepentingan umum. Sila kelima yaitu yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifikasi lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam kemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan sosial, Al-Quran mencela orang-orang yang sibuk memumpuk harta hingga melupakan suatu kematian, seperti dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 1-4 yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengkekalkan sekali-kalinya. Tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Keadilan sosial tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu atau pribadi dengan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi